masih bisa mengingat dengan jelas hari terakhir itu, ujar Emerico Maria Lacetti, mantan kolonel divisi militer Palang Merah Italia, dengan suara bergetar. Lebih dari 2 dekade setelah Perang Kosovo 1999, Lacetti masih menyimpan kenangan tentang bunyi ledakan dan tekanan udara yang mengguncang tubuhnya saat menyaksikan pengeboman NATO dari pos rumah sakit lapangan di Morina, Albania, hanya beberapa ratus meter dari perbatasan Kosovo. Rasanya seperti pesta kembang api tahun baru yang jahat. Bahkan dari kejauhan, kami bisa merasakan gelombang kejutnya, katanya dalam wawancara yang dikutip media Italia. Tapi kami tidak pernah diberitahu tentang bahaya khusus dari senjata yang digunakan. Amunisi uranium terkuras yang kontroversial. Pada Maret 1999, NATO meluncurkan operasi Allied Force untuk menghentikan kekerasan antara pasukan Serbia dan kelompok bersenjata Kosovo. Selama 78 hari, sekitar 1.000 pesawat NATO menjatuhkan lebih dari 28.000 bom dan rudal, termasuk amunisi uranium terkuras, depleted uranium, DU, bahan berdaya tembak tinggi yang sering digunakan untuk menembus lapisan baja. Amunisi DU mengandung logam uranium dengan kepadatan 3 kali lebih besar daripada timah. Ketika meledak, proyektilnya dapat berubah menjadi debu halus yang bersifat radioaktif dan, jika terhirup, dapat menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang. Sejumlah lembaga kesehatan dan lingkungan menyebut potensi bahaya DU sebagai warisan beracun bagi daerah konflik seperti Kosovo, Irak, dan Bosnia. NATO bantah risiko kesehatan jangka panjang. Menanggapi kekhawatiran tersebut, NATO membantah bahwa penggunaan amunisi DU berdampak pada kesehatan manusia. Dalam pernyataan tertulis, aliansi itu menegaskan komitmennya terhadap isu kesehatan dan lingkungan. Kami sangat memperhatikan isu ini, demikian pernyataan NATO, mengutip laporan Komite Independen tahun 2001 yang menyimpulkan bahwa penggunaan amunisi uranium terkuras di Kosovo tidak menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang bagi penduduk. Aliansi itu juga merujuk pada laporan PBB tahun 2014, yang menyebutkan tidak ada bukti kuat bahwa DU menyebabkan peningkatan kanker di wilayah bekas konflik. Namun, kesimpulan itu bertolak belakang dengan putusan pengadilan di Italia, yang menerima gugatan sekitar 500 veteran militer yang menderita kanker setelah bertugas di Kosovo. Dari lapangan perang ke ruang rumah sakit. Lacetti bercerita, sesaat setelah kembali dari tugas pada Juli 1999, ia mulai mengalami sesak napas parah. Pemeriksaan medis menunjukkan adanya massa besar di paru-parunya. Para petugas medis tiba-tiba panik, kenangnya. Ternyata ada tumor berukuran 24x12x14 cm. Ia didiagnosis mengidap tumor ganas agresif, yang sempat dapat diobati, namun kambuh kembali pada 2008. Dari hasil pemeriksaan jaringan, ditemukan partikel kecil berbentuk bulat sempurna dalam tubuhnya, yang menurut dokter mirip residu logam yang meleleh akibat suhu sangat tinggi. Seolah-olah aku berdiri di dalam tungku peleburan logam, ujarnya. Partikel-partikel itu telah tertanam selama bertahun-tahun. Gugatan massal veteran Italia. Melalui pengacara Angelo Tartaglia, Lacetti bergabung dengan ratusan veteran lain yang mengajukan gugatan terhadap negara Italia atas paparan bahan berbahaya selama bertugas di Kosovo. Sekitar 500 prajurit memenangkan gugatan, dan pengadilan di Roma pada 2009 mengakui mereka sebagai korban akibat tugas militer. Negara diwajibkan memberi kompensasi atas kerugian kesehatan yang dialami. Komisi Kementerian Pertahanan Italia kemudian menemukan adanya peningkatan signifikan kasus kanker darah, limfoma non-Hodgkin, di antara tentara yang terpapar di wilayah bekas konflik. Namun, laporan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, pada tahun yang sama menyebut belum ada bukti ilmiah yang cukup untuk menyimpulkan hubungan langsung antara uranium terkuras dan kanker individu. Sulit dibuktikan, tapi terlalu banyak kebetulan. Menurut Wim Zwijlenburg, peneliti di Koalisi Internasional untuk Melarang Senjata Uranium, ICBU, hubungan langsung antara DU dan kanker memang sulit dibuktikan secara ilmiah. Sangat sedikit studi jangka panjang yang dapat diandalkan, ujarnya. Kanker bisa disebabkan banyak faktor gaya hidup, genetik, paparan lingkungan. Tapi pola penyakit di kalangan veteran terlalu mirip untuk diabaikan. Ia menilai keputusan pengadilan Italia menunjukkan adanya kewajiban moral dan hukum negara untuk melindungi tentaranya. Itulah sebabnya kompensasi diberikan, tambahnya. Pertanyaan tentang pembersihan wilayah Kosovo. Pada 2002, PBB mengeluarkan resolusi yang mewajibkan negara pengguna amunisi uranium memberitahu negara terdampak dan membantu proses dekontaminasi. Namun, menurut Zwijlenburg, belum jelas sejauh mana NATO memenuhi kewajiban tersebut di Kosovo. Banyak warga bahkan tidak tahu tanah di sekitar mereka pernah menjadi lokasi serangan DU, ujarnya. Tidak ada upaya pembersihan besar-besaran kecuali di satu wilayah dekat Gakova.
Ia menilai, meski NATO berhak dikritik karena penggunaan amunisi ini, yang lebih mengkhawatirkan adalah ketiadaan tindakan pasca perang. Ada protokol perlindungan bagi tentara, tapi untuk warga sipil? Tidak ada, katanya. Sangat tidak dapat diterima menggunakan amunisi beracun lalu meninggalkannya begitu saja. Risiko yang tak hilang. Secara resmi, bahan uranium terkuras diklasifikasikan sebagai limbah radioaktif tingkat rendah hingga menengah. Tetapi dalam kondisi lembab seperti di Balkan, cangkang amunisi dapat berkarat dan meninggalkan residu berbahaya di tanah. Risikonya tidak berkurang seiring waktu, ujar Zwijnenburg. Waktu paru uranium hampir tak terbatas. Ia menambahkan, jika amunisi serupa ditemukan di negara Eropa Barat, area itu pasti segera ditutup dan dibersihkan. Tapi di tempat lain, seolah-olah risikonya bisa diabaikan. Itu standar ganda. Lakcheti, kami gagal mencegahnya. Kini, di usia lebih dari 60 tahun, Lakcheti masih menjalani perawatan medis. Ia menilai, meski pengadilan mengakui gugatan para veteran, belum ada langkah konkret untuk melarang penggunaan amunisi uranium terkuras di dunia. Amunisi itu masih legal, ujarnya. Kami telah mencoba segalanya untuk melarangnya, seperti halnya ranjau darat atau bom klaster. Tapi kami gagal.